Halo para penonton setia minat film dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film The Glory episode yang ke-1. So, sebelum kita memasuki ceritanya, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Alur cerita dimulai pada musim panas tahun 2022, terlihat di sana seorang wanita yang tak memiliki ekspresi emosi apapun di wajahnya, yang sedang mengendarai sebuah mobil seorang diri, sembari memperhatikan keindahan kota Pontianak, maksudnya kota Seoul, Korea. Ternyata si wanita bertujuan pergi ke apartemennya yang baru ia beli. Setelah si wanita itu sampai di apartemen baru miliknya, wanita itu bernama Mudong-en. Ia pun langsung menyendiri di atas rooftop apartemen sambil memakan kue pasong dan memperhatikan rumah mewah yang ada di depan apartemennya. Entah apa yang diincar dari rumah yang sangat mewah itu, namun yang pasti Mudong-en memiliki tujuannya sendiri. Scene beralih kepada Mudong-en, tampak di sana tubuh Mudong-en memiliki banyak luka sepertinya bekas luka bakar. Entah dari mana ia mendapatkan luka itu, yang pasti kita akan mengetahui kebenarannya sejalan dengan alur cerita. Mudong-en sedang memasang foto-foto di dinding apartemennya. Entah apa tujuannya melakukan itu, tapi dilihat dari adegan pada film-film biasanya. Mungkin tujuan Mudong-en menempel foto-foto itu, untuk menjadikan mereka sebagai target pembunuhan atau ajang balas dendam. Adegan beralih ke masa lalu, tepatnya pada musim panas tahun 2004. Terlihat di sana seorang pria dewasa sedang mengangkat telepon dari seseorang, dan setelah ia selesai menelepon, ia pun memanggil seseorang yang bernama Park Yeon-jin. Inilah wajah Park Yeon-jin yang merupakan tokoh antagonis dalam serial ini. Oh ya, Mimin ingatkan ke kalian yang belum cukup umur, untuk tidak menonton film ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Park Yeon-jin yang mendengar namanya dipanggil oleh pria itu, ia pun menghampiri pria tersebut. Si pria pun menanyakan kepada Park Yeon-jin, mengapa ia melakukan perundungan terhadap temannya, dan si pria juga menyuruh Park Yeon-jin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Usut punya usut, si pria ternyata seorang kepala kepolisian. Park Yeon-jin yang tak terima dinasihati pun menyela perkataan polisi itu, dengan mengatakan bahwa itu bukan temannya, dan menanyakan ke polisi itu tentang hubungannya dengan ibu Park Yeon-jin. Si polisi pun menjawab bahwa mereka berdua merupakan teman sewaktu di SMP. Alih-alih berterima kasih, dengan muka ekspresi mengejek, Park Yeon-jin mengatakan ke polisi itu bahwa si polisi bagaikan seorang pesuruh bagi ibunya, dan Park Yeon-jin menambahkan bahwa si polisi telah meniduri ibunya. Mendengar hal itu, si polisi dengan ekspresi yang kaget, ia hanya bisa terdiam sembari melihat Park Yeon-jin pergi. Di sisi lain, terlihat Mudong-en bersama para pembuli lainnya sedang berada di ruangan tunggu kepolisian, mereka menunggu orang tuanya untuk menjemput mereka pulang. Terlihat satu persatu para pembuli dijemput oleh orang tuanya, namun berbeda dengan Mudong-en, yang hanya bisa melihat para pembuli yang pergi begitu saja, tanpa ada tindakan apapun dari polisi, dan menganggap kasus itu hanya kenakalan remaja pada umumnya. Tak lama setelah itu wali kelas Mudong-en pun datang, dan ia mengaku sebagai wali dari Mudong-en. Si wali kelas yang melihat Mudong-en ada di kantor polisi, dengan menggunakan pakaian sekolah itu pun langsung memarahinya, dan bahkan wali kelas sempat mengancam Mudong-en karena sudah bertindak sejauh itu. Keesokan harinya di sekolah, tampak Mudong-en dibawa oleh Lisara dan Myeong-o ke sebuah gedung basket yang ada di sekolah.
Terlihat Park Hyung-jin beserta para pembuli sudah berada di sana menunggu Mu Dong-en. Di sana Park Hyung-jin menyuruh Myung-oh dan Lee Sara untuk memegang erat-erat Mu Dong-en. Sementara itu, Park Hyung-jin sendiri mengambil catokan rambut. Kemudian Park Hyung-jin pun menghampiri Mu Dong-en, lalu ia pun langsung menempelkan catokan rambut itu ke tangan Mu Dong-en. Akibat terkena catokan rambut itu, Mu Dong-en hanya bisa berteriak kesakitan, ia pun tidak bisa melawan, karena dipegang oleh Myung-oh dan Lee Sara. Setelah melakukan itu, Park Hyung-jin pun dengan santainya langsung kembali duduk tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Emang dasar psikopat. Di sana terlihat jelas betapa menyedihkannya Mu Dong-en. Ia berusaha meminta tolong ke siapapun yang mendengar teriakannya, namun usahanya itu percuma. Karena gedung basket itu terkunci dari dalam, jadi tidak ada yang bisa mendengar suaranya dari luar. Di sini Mu Dong-en yang sudah putus asa pun bertanya kepada Park Hyung-jin, mengapa mereka melakukan perbuatan itu kepadanya. Park Hyung-jin yang mendengar itu pun mengatakan kepada Mu Dong-en, ia berani melakukan itu karena ia tak mungkin dapat hukuman, dan ia menegaskan kepada Mu Dong-en bahwa tidak ada yang berubah dari Mu Dong-en meskipun ia melaporkannya ke polisi. Dari sini kita tahu bahwa sekolah, kepolisian, bahkan orang tua Mu Dong-en itu sendiri tidak ada yang mau membantu Mu Dong-en. 경찰도 학교도 네 부모조차도. Sin beralih ke Mu Dong-en. Setelah mendapatkan siksaan dari psikopat Park Hyung-jin beserta kawan-kawannya. Mu Dong-en pun mendatangi ruangan UKS. Tujuan Mu Dong-en datang ke sana yaitu ia ingin meminta obat penghilang rasa sakit kepada penjaga UKS. Penjaga UKS yang curiga kepada Mu Dong-en, ia pun langsung memeriksa tangan Mu Dong-en yang ditutupinya menggunakan jaket lengan panjang. Penjaga UKS terkejut melihat luka yang didapat oleh Mu Dong-en, kemudian penjaga UKS bertanya kepada Mu Dong-en, apa yang terjadi dan siapa yang tega melakukan itu kepadanya. Penjaga UKS menambahkan kepada Mu Dong-en bahwa ia siap membantu Mu Dong-en, jadi tolong beritahu siapa pelakunya. Mendengar kebaikan dari penjaga UKS, Mu Dong-en hanya bisa terdiam. Sebenarnya Mu Dong-en ingin memberitahukan hal itu kepada penjaga UKS. Namun saat Mu Dong-en menoleh ke arah bilik UKS, ternyata di sana sudah ada Park Hyung-jin. Penjaga UKS yang berniat menolong Mu Dong-en pun hanya bisa terdiam. Seakan mengisyaratkan kepada Mu Dong-en bahwa untuk kasus itu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata si psikopat Park Hyung-jin dan para pembuli lainnya tidak puas melakukan kejahatannya di sekolah saja, bahkan Park Hyung-jin mendatangi rumah Mu Dong-en untuk meneruskan kegilaannya. Ketika Mu Dong-en kembali ke rumah, ia mendengar suara Park Hyung-jin beserta para pembuli lainnya dari dalam rumahnya. Setelah Mu Dong-en menyadari keberadaan Park Hyung-jin dan lainnya ada di dalam, Mu Dong-en pun hendak menghindari mereka dengan cara lari dari rumahnya. Namun malang nasib Mu Dong-en saat ia hendak berputar arah untuk meninggalkan rumahnya. Tiba-tiba Myung-oh ada di hadapannya. Karena aksi lari dari rumahnya sudah kepergok oleh Myung-oh, akhirnya Mu Dong-en pun mau tidak mau berhadapan dengan Park Hyung-jin dan bestinya lagi. 그래? 그럼 줄게. Setelah mendapatkan pembulian di rumahnya, Mu Dong-en pun kembali ke ruangan kesehatan. Tujuannya datang ke sana, yang tak lain adalah meminta obat penghilang rasa sakit lagi. Namun kali ini Mu Dong-en tidak bisa mendapatkannya lagi, karena saat Mu Dong-en berada di depan ruangan UKS, ia membaca kertas selembar yang berada di pintu UKS. Di sana tertulis bahwa ruangan UKS itu tutup sementara, karena perawat UKS mengundurkan diri. Akhirnya Mu Dong-en yang meratapi nasibnya yang semakin tidak jelas pun, hanya bisa mengandalkan dinginnya salju untuk menghilangkan rasa sakitnya. Keesokan harinya,
saat Park Yeon-jin yang sedang bermain Sky bersama para pembuli lainnya. Di sana mereka mendapat kabar bahwa Mudong-en berhenti sekolah. Terlebih lagi Mudong-en menulis nama mereka di dalam formulir pemberhentian sekolahnya dan memberikan surat itu kepada kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah mendesak para guru untuk menyelesaikan masalah itu. Di sisi lain, wali kelas Mudong-en pun mendapatkan formulir pengunduran diri dari Mudong-en. Wali kelas yang takut berpengaruh dengan kinerjanya selama menjadi guru pun memanggil Mudong-en dan menanyakan alasan pengunduran diri macam apa itu. Mudong-en yang sudah memantapkan hatinya pun menjawab pertanyaan wali kelas, bahwa alasannya mengundurkan diri karena kekerasan yang ia dapatkan di sekolah oleh Park Yeon-jin CS. Mudong-en pun menambahkan kepada wali kelas, setelah kejahatan yang mereka lakukan itu, si wali kelas hanya diam dan tidak membantunya sembari memperlihatkan lukanya ke wali kelas. Alih-alih mendapat pembelaan dari wali kelasnya, malahan Mudong-en yang dihajar habis-habisan oleh wali kelasnya sendiri. Dari sini kita bisa membayangkan betapa tragisnya hidup seorang Mudong-en. 이게 점잖게 대주니까. Di tempat lain, terlihat ibu Mudong-en bertemu dengan seorang pengacara dan ibunya Park Yeon-jin. Di situ ibu Mudong-en disuruh oleh ibu Park Yeon-jin untuk menandatangani sebuah surat yang menerangkan bahwa alasan Mudong-en mengundurkan diri itu dikarenakan Mudong-en tidak bisa menyesuaikan diri di sekolah, bukan karena aksi pembulian yang dilakukan oleh Park Yeon-jin dan kawan-kawannya. Namun alangkah malangnya nasib Mudong-en di sini, yang seharusnya sosok ibu melindungi anaknya. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi ibu Mudong-en, malahan ia menerima sogokan yang diberikan ibu Park Yeon-jin. Setelah menerima uang dari ibunya Park Yeon-jin, ibu Mudong-en malah kabur dari rumah dan tega meninggalkan Mudong-en sendirian. Akibat ditinggal ibunya, putus dari sekolah, dan harus hidup sendiri. Membuat Mudong-en menjadi wanita yang mandiri, ia kini bekerja di sebuah rumah makan, bahkan ia kerja serabutan, demi melanjutkan hidupnya. Hingga suatu ketika, entah apa yang merasuki Mudong-en, tiba-tiba saja ia menghampiri Park Yeon-jin beserta para pembuli di markasnya. Di sana Mudong-en mengatakan impian para pembuli, dimulai dari Park Yeon-jin yang bermimpi menjadi ibu yang bijak dan istri yang baik, lalu impian Lisara yang bermimpi menjadi seorang pelukis, Jae-jun yang akan mewarisi lapangan golf, Ye-jong yang bermimpi menjadi seorang pramugari. Mendengar hal itu, Park Yeon-jin mentertawakan Mudong-en, dan mengatakan kepada Mudong-en, bahwa ia tak punya mimpi. Mimpi itu hanya untuk orang seperti Mudong-en. Lalu Park Yeon-jin bertanya kepada Mudong-en, apa impiannya? Mendengar hal itu, Mudong-en pun menjawab bahwa impiannya adalah Park Yeon-jin itu sendiri, dan Mudong-en berharap mereka bisa bertemu lagi. Sembari memasang ekspresi wajah orang gila. Park Yeon-jin yang mendengar dan melihat ekspresi Mudong-en pun, pada keheranan sekaligus ketakutan. Scene beralih pada musim panas tahun 2006, tampak di sana Mudong-en sedang bekerja sangat keras di PT Aman Sentosa, terlihat di sana Mudong-en yang kelelahan akibat terlalu semangat bekerja siang dan malam. Gak seperti Mimin yang setiap harinya, cuma rebahan di kamar. Bahkan di suatu hari, Mudong-en dimarahi oleh bos pabrik, karena melihatnya bekerja seperti belum makan. Sembari dia bekerja, Mudong-en tidak lupa akan pendidikan. Ia pun mengikuti program paket C yang diadakan di tahun itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Mudong-en lewati harinya dengan bekerja sembari mengikuti pendidikan paket C. Hingga suatu hari Mudong-en yang mengikuti program paket C dan mendaftarkan diri ke sebuah universitas,
yang ada di kota Seoul, Korea dinyatakan lulus. Setelah ia memastikan dirinya diterima di universitas, dan merasa sudah cukup akan pekerjaannya. Akhirnya Mudong-en pun memantapkan dirinya untuk keluar dari perusahaan tekstil PT Aman Sentosa itu. Adegan beralih ke masa sekarang, di mana Park Yeon-jin sedang membawakan acara berita keadaan cuaca, dan Mudong-en menyaksikan acara itu. 모두 안개 조심하시길 바랍니다. 박윤진이었습니다. Akan tetapi, video kali ini pun harus bersambung, tunggu kelanjutan part selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu bantu like dan komen guys, dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you! 실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ing